Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kini alhamdulillah doa bulusi. Semoga anak-anakku yang sudah naik kelas 8 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa begitu pelajaran bulusi siapkan buku catatan ya. Karena materinya harus tetap dicatat. Suatu saat bulusi akan minta buku catatannya. Kemudian soal-soalnya seperti biasa dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Pada pertemuan kedua ini nak, kita akan membahas KD 3.2, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang hukum Newton. Kenapa dikatakan hukum Newton, kok gak hukum yang lainnya gitu ya? Kenapa kok harus Newton? Karena memang yang menemukan adalah Newton, nama orang. Ini orangnya ya. Ini Newton. Pada tahun 1642 sampai 1727. Hukum Newton itu nak, ada 3 macam. Ada Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 dikatakan sebagai hukum kemalasan. Pada hukum Newton 1 berbunyi bahwasanya sebuah benda itu akan tetap dalam keadaan diam atau terus bergerak dengan kelajuan tetap. Kecuali jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Itu adalah bunyi dari hukum Newton 1. Pada hukum Newton 1 dikenal rumus sigma F sama dengan 0. Artinya nak, berapapun jumlah gaya yang bekerja pada benda itu, maka nilainya tetap sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Contoh dalam penerapan sehari-hari, jika anak-anak siswa-siswi ibu itu sedang naik bus, ya naik bis ya, bisnya kecepatan tinggi dari Probolinggo ke Surabaya atau kemana saja, tiba-tiba sopirnya ngerem mendadak. Kira-kira kamu bisa bayangkan apa yang terjadi? Otomatis secara tidak langsung kamu bisa terdorong ke depan atau bahkan jatuh. Itu penerapan hukum Newton 1. Sama juga contoh yang lain. Orang yang lagi berboncengan sepeda motor saat direm mendadak, mesti orang yang dibonceng itu akan terdorong ke depan. Ini contoh penerapan hukum Newton 1. Pada hukum Newton 2 dikatakan bahwasanya percepatan yang dihasilkan gaya pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maka pada hukum Newton 2 dikenal rumus A sama dengan F per M. A itu percepatan, F itu gaya, M itu adalah massa benda. Ini rumus hukum Newton 2. Ingat, tadi hukum Newton 1, sigma F jumlah gaya sama dengan 0. Pada hukum Newton 2, percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Contoh penerapan dalam sehari-hari hukum Newton 2 adalah mendorong benda dengan gaya yang sama. Semakin besar benda, maka perpindahan benda semakin kecil. Ngerti maksudnya? Ini ada benda, misalnya almari ya. Ini juga almari. Budi, misalnya mendorong lemari ini dengan gayanya 50 Newton. Maka semakin besar benda yang didorong, jika Budi memberikan gaya tetap 50 Newton, benda yang besar ini kegesernya kan cuma sedikit. Berarti maksudnya, bendanya besar, didorong oleh Budi, gayanya, kekuatan Budi 50 Newton. Maka otomatis benda ini gesernya cuma sedikit. Itu penerapan untuk hukum Newton 2. Pada hukum Newton 3 dikatakan
bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Ini dikenal sebagai hukum aksi-reaksi atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Sebesar apa aksi kita, sebesar itu pula lah reaksinya. Contoh, kalau kamu memukul dinding, sekeras apapun kamu memukul dinding, maka sekeras itulah sakit yang ada pada tangan kita. Artinya dinding itu memberikan gaya ke tangan kita yang sudah memukulnya dengan gaya yang sama. Nah, untuk contoh soalnya, ini adalah contoh soal untuk hukum Newton 2 yang rumusnya A sama dengan F per M. Dalam soal dikatakan gaya 48 Newton bekerja pada benda bermassa 16 kilogram. Hitunglah percepatan. Percepatan itu A. Gaya itu F. Massanya itu 16 adalah massa. Masukkan ke rumus. Yang ditanya tadi A ya. F-nya gaya berarti ini soalnya 48. M massa ini soalnya 16. Berarti 48 dibagi 16 maka A-nya 3 meter per sekon. Atau 3 meter per detik. Paham anak-anak? Pintar. Kalau nggak ngerti japri revolusi ya, atau langsung browsing juga nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti jangan diam saja, boleh juga tanya ke ibu atau bapaknya ya. Kalau sudah paham sayang, maka kerjakanlah soal berikut ini. Ini ada yang urean, ada yang pilihan ganda. Ada 8 soal. Antara urean dan pilihan ganda campur. Oke, lanjut ke materi berikutnya adalah tentang kerangka manusia. Ini adalah gambar dari kerangka manusia beserta bagian-bagian dan macam-macam tulangnya. Dari mulai tulang dahi sampai bawah sekali tulang betis. Ada tulang kering, tulang tempurung lututnya. Nah, tulang dahi, tulang pelipis, ini rahang kita ada rahang atas dan rahang bawah. Ini tulang rusuk itu yang ini nak ya. Ini tulang rusuk, ini tulang dada. Di depannya, di belakang sendiri namanya tulang belakang. Ada tulang hasta, tulang pengumpil itu pada tangan lengan bawah. Yang ini lengan atas. Ada tulang selangkah. Ini gambar dari tulang kerangka manusia. Kalau dihitung satu persatu jumlah tulang yang ada pada tubuh kita itu sekitar 206 tulang. Jumlah tulang keseluruhannya ya. Nah, terus apa fungsi tulang? Ini Ibu sebutkan sebagian dari fungsi tulang. Sebetulnya fungsi tulang itu masih banyak lagi, kalau kamu mau tahu boleh di browsing ya. Yang pertama fungsi tulang adalah memberi bentuk pada tubuh. Artinya nak, tanpa tulang tubuh kita tidak akan berbentuk sama sekali. Contoh aja gini, kalau kamu punya ayam atau hewan yang lain lah, terus tulangnya kamu ambili. Kira-kira hewan itu apa bisa berdiri? Tidak bisa. Sama seperti kita. Kalau tulangnya itu kita ambil, maka tubuh kita tidak akan bisa berdiri. Tidak ada bentuknya, hanya berupa onggokan daging, seperti orang yang jual daging di pasar itu. Tidak ada bentuk sama sekali. Maka dengan adanya tulang, tubuh kita akan terbentuk. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Organ, waktu kelas 7 sudah ya, organ itu adalah kumpulan dari jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Organ apa saja yang dilindungi oleh tulang,
Ada organ usus, lambung, hati, paru-paru, itu dilindungi oleh tulang. Karena kalau tidak dilindungi, misalnya jantung kita tidak ada pelindungnya, hanya dilindungi oleh daging saja. Wah, begitu main bola, kena bola ya terasa sangat sakit. Ya. Fungsi tulang yang ketiga adalah alat gerak aktif. Kalau ada aktif mesti ada pasif. Nah, alat gerak aktifnya itu tulang, alat gerak pasifnya adalah otot. Yang keempat, fungsi dari tulang adalah tempat menempelnya otot. Otot itu adalah daging. Jadi daging kita itu nempelnya pada tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi 4. Ada namanya tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kenapa dikatakan tulang pipa? Karena memang bentuknya seperti pipa, tahu pipa, bulat, panjang. Nah, biasanya ujungnya ada bonggolnya. Contoh tulang yang disebut sebagai tulang pipa adalah tulang paha. Kalau kamu makan paha, mesti ujungnya ada bonggolnya. Yang kedua ada tulang pipi. Kenapa dikatakan tulang pipi? Karena memang bentuknya pipi. Pipi itu gepeng. Gepeng. Ya, contohnya tulang dada. Ada lagi tulang pendek. Tulang pendek karena memang bentuknya pendek. Misalnya ruas jari. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Contohnya tulang belakang kita atau vertebrae. Nah, ini contoh-contohnya anak ya. Ini gambar dari tulang pipa nih, panjang, ujungnya ada bonggolnya. Ini biasanya pada tulang paha, tulangnya seperti ini. Ini tulang dada, pipi, yang ini dada, ini tulang rusuk. Nah, tulang rusuk kita itu ada 3 macam. Ada rusuk sejati, rusuk palsu, dan ini rusuk melayang. Rusuk sejatinya ada 7. Ini ya, 1, 2 yang biru-biru ini. 3, 4, 5, 6, 7. Ini rusuk sejati. Kenapa dikatakan sejati? Karena dia nempelnya pada tulang dada, nyambung ke tulang belakang. Ini tulang belakangnya, vertebrae. Ada tulang rusuk palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena dia nempelnya pada rusuk ke-7. Ini 1, 2, 3. 3 ini nempelnya di rusuk ke-7. Nah, terus ada lagi rusuk melayang ini. Ini ada 2. Jadi ulangi, tulang rusuk itu ada 3 macam. Rusuk sejati jumlahnya 7. Rusuk palsu jumlahnya 3. Rusuk melayang jumlahnya 2. Tulang rusuk termasuk contoh dari tulang pipi. Nah, ini adalah contoh dari tulang pendek, ruas jari. Nah, ini adalah tulang belakang atau vertebrae, contoh dari tulang tidak beraturan. Nah, lanjut kita ke masalah sendi. Kenapa ada yang namanya sendi? Karena pada tulang kita itu tidak nyambung terus-menerus, tapi ada namanya pertemuan 2 tulang. Contohnya ini, nak. Nih, kelihatan jarinya bulusi ya? Jari bulusi ini, yang ini ada 1 tulang. Jadi 1 jari itu ada 3 tulang. 1, 2, 3. Ya. Itu dikatakan sendi, hubungan 2 tulang atau lebih. Nah, sendi itu ada 3 macam. Ada namanya sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis itu dikatakan juga sebagai sendi mati. Kenapa? Karena pada hubungan tulang ini tidak dapat digerakkan. Artinya, ada 2 tulang nyambung tapi tidak bisa bergerak. Contohnya tadi tulang dahi dengan tulang pelipis. Ini 2 tulangnya, tapi tidak bisa digerakkan. Maka termasuk sinartrosis. Yang kedua, amfiartrosis.
dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya tadi pada tulang belakang, kan tulangnya banyak. Bisa dia bergerak, kamu bisa bungkuk, kamu bisa tegak. Cuman gerakannya terbatas. Yang ketiga, diartrosis. Diartrosis itu disebut juga sendi gerak. Karena semua yang masuk di artrosis bisa digerakkan. Nah, pada diartrosis itu dibagi menjadi beberapa macam sendi. Ada yang pertama, sendi peluru. Kenapa dikatakan peluru? Karena memang pada sendi ini gerakannya bisa ke segala arah. Namanya peluru. Kamu mau menembaknya ke kiri, ke kanan, atas, bawah, bisa semua. Karena namanya peluru ya. Itu namanya sendi peluru, itu sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya ini, tulang bahu kita, bahu dengan tulang lengan atas. Coba kamu amati nih, coba kamu gerakan tubuhmu. Lengan atas bisa digerakkan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, samping kiri, samping kanan, bisa semua. Itu masuk sendi peluru. Yang kedua, ada sendi engsel. Namanya engsel, sama seperti engsel pintu rumah kita. Kalau nggak buka ya nutup kan. Mau pintu, mau jendela, engsel itu berarti satu arah. Sendi yang memungkinkan gerakannya satu arah. Bisa ke depan atau ke belakang. Bisa buka atau nutup. Contohnya ini, lengan atas dengan lengan bawah. Ini ada sendinya ya, sikumu. Nah, ini gerakannya cuma satu arah. Yang ketiga, ada sendi putar. Gerakan berputar atau rotasi. Nah, lihat lehermu. Nih, itu masuk sendi putar. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana itu sendi yang memungkinkan gerakannya rotasi, namun tidak ke segala arah. Bedakan dengan yang putar ya. Kalau putar itu gerakan rotasi, kalau pelana rotasi namun tidak ke segala arah. Contohnya ini, pada telapak tangan dengan jari tangan. Nah, ya, gerakannya tidak ke segala arah tapi bisa berotasi. Yang selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser itu gerakannya antara tulang yang satu menggeser ke yang lain atau gerakan satu arah. Bedanya dengan yang engsel, kalau engsel tadi gerakannya satu arah, kalau ini geser yang lain. Gitu loh, geser yang lain dengan satu arah. Nah, jika sudah paham tentang tulang dan sendi, maka kerjakan soal berikut ini. Ada 3 soal. Paham anak-anak? Kalau nggak bisa, tanya ya, jangan diam aja. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita pertemuan yang ketiga. Oke? Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG dan YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.